Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa batu-batu karang. Sebetulnya ini batu hias. Batu hias di akuarium, di taman-taman, tetapi ini batu karang yang keras sekali. Dan batu karang ini juga kadang-kadang ditaruh di akuarium besar atau aquascape sehingga menjadi indah untuk bersarang ikan-ikan kecil, lumut-lumut atau algae, dan udang-udang, dan banyak lagi tumbuh-tumbuhan air. Kalau di pantai Anda akan menemukan karang, batu karang ini, entah itu diizinkan atau tidak, merusak lingkungan atau tidak, tapi orang yang punya rumah di pinggir pantai, di daerah-daerah yang masih berpasir, tidak jauh dari pantai, biasanya pondasinya memakai batu-batu karang, dan itu kokoh sekali. Batu karang adalah batu yang sangat keras, sangat kuat, dan tidak akan goyah walaupun terjadi goncangan-goncangan. Tetapi juga bersikap lembut, karena di laut itu akan menjadi sarang banyak tanaman, menjadi sarang juga banyak ikan-ikan bertelur di situ dan mendapat perlindungan di antara batu-batu karang itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merasakan batu karang yang indah, yang dinikmati karena kita bisa melihat di akuarium, tetapi kalau di laut juga kerasnya batu itu untuk menjadi pondasi. Hari ini kita bersama gereja merayakan pesta Santo Petrus dan Santo Paulus sebagai batu karang gereja. Santo Petrus disebut oleh Yesus sebagai Kefas, yang artinya batu karang, Simon Petrus. Injil hari ini Yesus bertemu dengan murid-muridnya dan bertanya kepada mereka, "Kata orang, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Ada yang mengatakan Musa, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang dari nabi." Lalu Yesus bertanya, "Menurut kamu sendiri, siapakah aku?" Simon Petrus dengan lantang langsung menjawab, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Lalu Yesus mengatakan, "Berbahagialah engkau Simon Petrus, sebab yang mengatakan itu bukan engkau, tetapi Bapa-Ku yang di surga. Oleh karena itu, engkau akan kujadikan batu karang untuk gerejaku." Kita tahu sikap atau karakter batu karang. Keras, menjadi pondasi yang kuat bagi rumah yang ada di pantai, yang tanahnya berpasir, dan juga indah, bisa dinikmati kalau dipandang, dan juga menjadi perlindungan banyak ikan-ikan, udang-udang, dan binatang-binatang laut lain. Biota laut yang indah, kuat, sekaligus melindungi banyak insan di situ. Petrus dijadikan batu karang. Sebetulnya Paulus juga, kalau Petrus itu batu karang untuk gereja yang berpusat di Roma, karena Petrus dari Yerusalem kemudian ke Roma, dan Petrus menjadi tokoh utama. Tetapi Paulus yang tadinya mengejar-ngejar Petrus dan para pengikutnya, akhirnya bertobat dan kemudian 180 derajat dia merombak gaya hidupnya menjadi orang yang patuh kepada ajaran-ajaran Yesus sendiri. Tetapi tidak berhenti pada tradisi Yahudi, pada orang-orang Kristen Yahudi, tetapi Paulus justru mewartakannya untuk orang-orang non-Kristen Yahudi. Dia yang punya background lebih banyak daripada Petrus. Dia yang terpelajar dan dia pun bisa diterima dengan pemikiran-pemikiran filosofinya, teologinya untuk orang-orang Yunani, untuk orang-orang Asia Kecil, untuk orang-orang lain yang bukan Yahudi, yang kemudian mereka kritis karena filsafat-filsafatnya. Paulus masuk ke dunia mereka, bertempur dengan orang-orang yang tidak percaya secara pandangan, pengajaran, secara teologi, dan akhirnya Paulus pun menjadi batu karang bagi umat Kristen
yang di luar budaya Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah mengunjungi makam Pater Lecoq d'Armonville. Itu seorang misionaris Yesuit yang masuk ke dunia Papua, khususnya di daerah Kokonau, di antara suku-suku atau orang-orang Kamoro. Bagaimana Pater Lecoq ini masuk pada tahun 1890-an dalam kondisi yang serba terbatas dengan ancaman malaria yang ganas dan juga alam yang tidak bersahabat. Karena waktu itu di daerah Kokonau, sekarang termasuk di Kabupaten Mimika, itu menjadi tempat yang sungguh-sungguh menakutkan. Masih susah ke sana, ombak besar. Maka ketika Pater Lecoq berjuang dan akhirnya meninggal di sana, saya pernah mencoba merasakan bagaimana kehadiran beliau di Kokonau itu. Makamnya saya lihat dan saya menemukan makam yang terbengkelai, di mana di situ beliau dimakamkan, dan karena daerah terpencil tidak terawat dan tentu saja tidak banyak orang yang berziarah di tempat itu karena setengah mati tempat di situ, setengah mati untuk menuju ke situ. Itu saja saya ke sana sudah tahun 2011. Apalagi ketika Pater Lecoq hidup, ketika dia harus keluar masuk dalam kesunyian, dalam perjuangan hidup mati dengan segala fasilitas yang kekurangan, pelindung kesehatan yang minim karena malaria yang banyak sekali, dan dia bisa bertahan walaupun akhirnya mengorbankan jiwanya di kalangan orang-orang Kamoro, tetapi dia menunjukkan diri sebagai dasar pondasi batu karang gereja di suku Kamoro, khususnya di daerah Kokonau. Dan saudara-saudari yang berasal dari Keuskupan Purwokerto, hari ini 29 Juni 2021 sampai 1 Juli 2021, kita akan mengadakan puncak sinode, yaitu rapat akbar Keuskupan Purwokerto yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan umat dan juga tokoh-tokoh gereja. Berdinamika seperti zaman jemaatnya Petrus dan Paulus, mencoba mencari kehendak Roh Kudus, mencari tantangan zaman yang baru, mencari peluang-peluang bagaimana menghadirkan kerajaan Allah yang membebaskan. Maka saudara-saudari yang terkasih, nanti Kamir tanggal 30 dan seterusnya sampai tanggal 1 akan berbicara tentang sinode itu sendiri. Bagaimana gereja lokal yaitu Keuskupan Purwokerto menanggapi pondasi batu karang yang sudah ditanam oleh Petrus dan Paulus, mencari kehendak Tuhan. Roh bertiup kemana, dan itu yang akan diikuti untuk membuat program kerja dan visi serta misi Keuskupan Purwokerto 15 tahun ke depan. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun diharapkan dalam hidup kita selalu mencoba menggumuli keprihatinan-keprihatinan yang ada dalam masyarakat dan juga dalam diri kita. Bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah yang memberi penghiburan dan pembebasan, pengharapan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan di situ kita memenuhi apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk menghadirkan wajah Allah. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.